Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih dianugerahi kesehatan nih, kekuatan. Kenapa? Karena kita diberi kelebihan dibanding saudara kita yang sementara tidak beruntung, kurang sehat atau kurang berkesempatan. Di pertemuan hari ini kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, namun tugasnya kita sudah masuk tugas ketiga. Kalau tidak salah kemarin kita sepakat hari ini mau coba tes ya. Presentasi, sampaikan tugas-tugas teman-teman, masalah kita koreksi. Sebelumnya, tunggu dulu, apa di kelompok ini yang kita ada janji sebentar malam pertemuan dia? Bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Morowali Utara, ini Morowali ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Morowali. Morowali Utara. Saya tanya karena saya beberapa bimbingan saya, jadi saya tidak terlalu hafal yang mana yang ada janjian. Saya biasa pikir janjian saya sudah pikun, oh ternyata bukan pikun karena banyak bimbingan. Wajah mirip-mirip, namanya juga sama-sama virtual, ya wajah mirip-mirip. Kalau tidak salah yang berjanji dengan saya mirip-mirip dengan Dian kemarin. Oh, berarti Morowali Utara. Ini Morowali Induk ya. Iya betul sudah. Karena di sini tidak ada nama Irma ya. Oke, baik teman sekalian. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa tugas-tugas yang pernah kita saya menggunakan satu perangkat. Kalau tidak salah kemarin tugas kita seperti ini. Saya cari dulu ya. Ini mulai ada lewat-lewat ya. Saya biasa kritisi itu. Ini kok penjual sayur sombong amat sih. Kenapa saya bilang sombong? Itu sana Haji Kala jual mobil tidak ribut-ribut ya, cuma sayur dijual sudah. Sama dengan penjual ikan, cuma ikan dijual, ikan busuk lagi baterai. Sana orang jual mobil, jual motor tidak ada baterai. Oke, sekian intermezzo saja. Jadi yang kita pelajari kemarin di tugas kita sampai kepada bentar. Iya, kemarin tugas kita sudah sampai belajar ini kita kemarinnya. Iya. Kemarin sudah diperlihatkan ini belum ya? Belum. Kemarin Ya, belum, kemarin. Pak. Ya, baru sampai di sini kita bahas ya. Iya. Sekarang teman-teman kan ada contoh saya kasih. Ya. Ada contoh, jadi yang paling penting teman-teman harus lakukan adalah bagaimana kita mengidentifikasi isu, ya. Kemudian melalui, kan kemarin sudah belajar ya tentang tapisan APKL sudah? Pak, sudah. Sudah, Awal Pak. sudah diajari oleh yang membawakan agenda saat ya.
Kemudian kita kemarin juga sudah sempat bincang-bincang tentang itu. Kemudian validasi isu yaitu USG. Kemudian kita masuk kepada nanti sudah kita pelajari juga tentang penyebab isu. Bisa gunakan fishbone, bisa gunakan mind map, bisa gunakan SWOT, dan bisa gunakan ASTRID. Nah, model yang teman-teman akan buat setelah ini, rancangannya ini sistematikanya sudah saya kirimkan contoh ya. Nah, cuma di contoh itu ada kekurangannya. Ya. Kalau tidak salah schedule-nya itu, saya tidak tahu apakah sudah per hari matriknya, kemudian masih ada 2 yang belum masuk di situ. Saya lihat matrik tentang nilai-nilai aktualisasi agenda 2 dan agenda 3. Nah, itu nanti dibuat pada saat untuk aktualisasi ya. Tapi rancangannya kita sudah buat, perkiraannya. Kita buat. Namanya juga rancangan, ya kita buat. Kemudian nanti masuk juga nanti di rancangan ini rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara itu masuk juga. Jadi ada 2 subbabnya di sana yang belum masuk. Subbab tentang matrik rencana aktualisasi nilai-nilai, kemudian matrik rencana aksi bela negara. Ya, jadi sebelum rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi, jadi bawahnya itu ada matrik rencana aktualisasi nilai-nilai. Jadi ada 2 matriknya, nilai-nilai agenda 2 dan nilai agenda 3. Disesuaikan dengan matrik rencana aktualisasi kapan mau diterapkan. Misalnya kalau kita buat, katakanlah misalnya waktunya, katakanlah tanggal berapa ujiannya nih? Evaluasi aktualisasi rancangan kapan? Tanggal 25, Pak. Oktober. 25. Berarti Iya. 25 Oktober berarti sekitar tanggal 26. Nah, katakanlah pertama 26 kita sudah adakan persiapan ya. Persiapan. Jadi sini kegiatannya, di sini bukan waktu pelaksanaan di sini. Sini kegiatan. Kegiatannya kita mulai itu, kemudian kapan kegiatannya? Ya. Aktualisasi ini baru saya. Aktualisasi. Maaf, saya buka dulu ini. Kelihatan ya? Soalnya tidak ada monitor saya. Kelihatan nih ringkasan? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum ada. Oh, stop share dulu kalau begitu. Memang begitu, kalau stop share tidak muncul ya. Kalau ini sudah kita sudah bahas ini kemarin. Nah, saya hanya mencontohkan, misalnya di sini kegiatannya tanggal 26, ya, mulainya tahapan kegiatannya apa, kemudian outputnya, keterkaitan dengan mata pelatihan. Nah, di keterkaitan mata pelatihan di sini, misalnya agenda 3 NSN, ya, kemudian
Kemudian untuk tahapan kegiatannya misalnya konsultasi dengan mentor, keterkaitannya dengan akuntabilitas dengan misalnya nasionalisme. Maka kita buat lagi matrik yang dibuat pada kegiatan ini, tahapan kegiatan, kapan dilaksanakan. Di tanggal berapa ada matrik tentang akuntabilitas. Saya sudah cari-cari contoh matriknya tadi, pernah saya lihat kemarin, tapi nanti saya coba kirim di grup ya. Saya cuma sempat foto kemarin itu. Karena saya tidak bisa pindahkan. Saya carikan nanti contohnya itu. Tapi yang jelas kalau rancangan belum, nanti pelaksanaannya nanti. Tapi di dalam rancangan sudah ditulis matriknya. Ya. Kita kembali dulu kepada tugas kita kemarin kita sepakati. Saya mau lihat teman-teman menampilkan dulu tentang minimal matrik ini. Mulai dari isu, kemudian identifikasi isunya, kemudian isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isu dan kegiatan, tahapan kegiatan. Saya kira itu kesepakatan kita kemarin, teman-teman sekalian. Supaya bisa kita koreksi sama-sama. Kalau tidak salah kemarin saya sempat kirimkan juga lembar konsultasi ya. Tadi malam, konsultasi langsung itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi ketika ada konsultasi langsung, maka kita gunakan konsultasi di halaman pertama. Nah, konsultasi coach itu wajib dengan mentor. Tapi bisa tidak langsung, bisa via WA, bisa via telepon, SMS. Kalau mentor sebaiknya langsung. Nah, matrik itu yang akan ditandatangan apa yang dikonsultasikan. Misalnya sedapat mungkin di dalam lembar konsultasi itu setiap kegiatan dikonsultasikan. Setiap kegiatan. Jadi kalau misalnya ada 5 kegiatan, berarti 5. Ya, supaya apa gambarannya, apa validasi dari coach dan mentor. Secara formal dibuat itu karena salah satu syarat kemarin diuji dan dipanggil laut itu yang ditanyakan oleh penguji. Anda pernah konsultasi? Iya Pak. Ya. Pertanyaannya Pak penguji, Pak Aran tadi, mana? Dia ingin dibuktikan itu lewat lembaran itu. Kalau misalnya dia kan tidak harus tanda tangan. Ya, kalaupun saya tanda tangan bisa di-scan. Bisa di-scan. Saya kirimkan tanda tangan saya bisa digunakan di-scan. Atau nanti ketemu pada ini menjelaskan dilampirkan bukti konsultasi WA-nya itu jadi di screenshot itu dari konsultasi WA-nya. Saya biasa low responnya. Dan kadang teman tanya sudah bermalam baru tidak jawab, bukan berarti saya tidak ini. Jarang saya buka WA itu. Kenapa? Karena lebih banyak saya mau coba buka Kolabjar dan kebanyakan saya mencoba buka dari langsung begini. Karena kalau pertanyaannya di WA, kadang-kadang saya kayak tadi pagi ada yang tanya. Jadi saya tanya ulang, ini siapa? Nah, makanya tolong kalau di WA, karena saya tidak hafal semua. Saya tidak hafal semua siapa yang bertanya. Nah, ini ditanyakan. Assalamualaikum, tabe mengganggu waktunya Pak. Kami masih ada tugas kelompok di Kolabjar, belum periksa Pak. Yang pertemuan ketiga, tanggal 17 September. Mohon maaf sebelumnya. Ini kalau begini pertanyaannya, ini jatuh di rumpu-rumpu ini, jatuh di got. Ya,
Saya tidak akan jawab. Untuk apa saya jawab? Yang nanya saya tidak tahu. Kelompok berapa, siapa? Emangnya saya hafal semua namanya? Ya, bimbingan saya sekarang itu 60 orang. Itu bimbingan. Yang saya ajar sekarang ada 10 kelas, berarti 400 orang. Apa bisa saya tahu siapa kalian yang bertanya ini? Sedangkan sudah disebut nama kelompok sebelum tanya mana orangnya. Apalagi cuma langsung begitu. Akunnya juga tidak ada fotonya. Cuma gambar apa ya? Sudah jatuh di rumput-rumput ini. Tidak akan dijawab. Ya, saya minta maaf bukan kejam. Karena banyak orang iseng dengan saya. Ada yang nanya, Pak, Bapak kapan ke Poso? Saya tunggu di Toboli. Ini mau apa? Siapa ente? Jangan-jangan mintir Bapak tunggu saya di Toboli. Jadi tolong kalau bertanya, ya Bapak pakai paspor. Saya nama Fitri Sundari, angkatan 90, Morowali bimbingannya Bapak. Nanya Pak, kan enak saya jawab. Kok tiba-tiba begini? Kayak orang satu rumah. Tapi mengganggu, Assalamualaikum, tapi mengganggu Pak. Kami masih ada tugas di Kolabjar, belum diperiksa Pak. Tanggal ketiga, tanggal 15 September, sama. 15 September. Ya, mungkin kalau panitia bertanya begitu boleh. Peserta yang mana ini? Ya, jadi bukan tidak mau jawab. Jangan-jangan cuma orang iseng atau apa? Ya, oke. Kemudian kedua juga. Kalau pertanyaannya membingungkan, misalnya, tolong jelaskan Pak, bagaimana cara mengangkat isu dan berikan contohnya. Ini kayak bertanya kepada peserta ini. Jangan-jangan tak salah bangun dia ini. Saya anggap yang begitu pertanyaannya, wah ini salah bangun dia. Kira-kira yang cocok bertanya begitu, saya atau sampean? Mestinya siapa yang bertanya begitu? Dari kos. Pastinya saya kan yang bertanya. Iya. Bukan dia tanya saya. Bagaimana caranya mengangkat isu Pak? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Ya ampun. Ini tengah malam masuk WA-nya. Sama jelaskan bagaimana kira-kira. Ini kalau mau dijelaskan pertanyaannya, ini kan 3 JP ini baru bisa. Ya. Jangan-jangan tidak ikut di pembelajaran pertama. Oke, makasih. Ada yang resen. Silakan, Suraya. Mudah-mudahan bukan Suraya yang bertanya begitu tadi malam. Mohon maaf, Masih Pak. mute. Ya, Mohon maaf, ya. Opa terpencet raise hand ke Opa. Mohon maaf, Opa. Oh, tidak apa-apa. Ya, kita. Tidak apa-apa juga kalau ditanyakan. Oke, kita coba praktek ya, supaya ada dikoreksi. Silakan. Jangan-jangan Soraya yang mau tampil pertama. Silakan Soraya. Tampilkan cara isunya. Izin share screen, Opa. Kemudian ya, silakan. Soraya, saya coba lihat dulu. Sudah bisa? Iya. Iya, sudah kelihatan, Opa. Oh, iya. Terima kasih atas kesempatannya, Opa. Ya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Opa. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mengenai tugas individu agenda 4. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. UPT Puskesmas Bawonsuai adalah salah satu institusi pelayanan kesehatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Morowali dengan visi menjadikan pusat pelayanan kesehatan dasar yang bermutu mandiri agar tercapai kecamatan sehat. Visinya untuk mewujudkan kecamatan sehat mengandung arti yang luas, yaitu penduduk kecamatan sehat secara fisik dan mental, sekaligus hidup dalam lingkungan yang sehat pula. Mandiri berarti setiap individu atau keluarga mempunyai kemampuan untuk memelihara kesehatan dan secara keseluruhan memiliki satu sistem kesehatan yang mampu melaksanakan fungsinya secara mandiri. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dan tidak membedakan jenis kelamin, golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.
Dalam hal ini, Puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan sifat keprofesionalan dari para pegawainya, serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan. Penetapan masalah utama saya, OPA, yaitu dari identifikasi masalah, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas UPT Puskesmas Bawonswai. Yang kedua, rendahnya tingkat kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Bawonswai. Yang ketiga, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah kerja UPT Puskesmas Bawonswai. Penetapan masalah utama saya menggunakan metode APKL, yaitu menganalisis, men-scoring tingkat aktual problematik kekelayakan dan layaknya. Pada metode APKL, pada isu aktual yang pertama, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Bawonswai. A-nya 5, P-nya 5, K-nya 5, L-nya 5, jadi total 20. Kemudian yang isu kedua, rendahnya tingkat kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Bawonswai. A-nya 5, aktualnya 5, kemudian problematikanya 4, kekelayakannya 4, dan layaknya 4, total 17. Isu yang ketiga yaitu rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah kerja UPT Puskesmas Bawonswai. Aktualnya 4, problematikanya 3, kekelayakannya 3, dan layaknya 2, total 12. Dari ketiga isu ini yang menempati ranking pertama yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Bawonswai. Berdasarkan analisis dengan menggunakan alat analisis APKL, maka isu aktual yang perlu diselesaikan yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya perlu dilakukan penetapan prioritas penyelesaian masalah dengan menggunakan analisis USG, yaitu kepanjangan dari Urgency, Seriousness, and Growth. Ini USG yang saya lakukan, yaitu kurang memadainya sarana penunjang di UPT Puskesmas Bawonswai. U-nya 3, S-nya 3, dan G-nya 3. Kenapa jadi Puskesmas Kuamangkuning? Dari ini yang saya lihat yang menempati peringkat pertama yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Bawonswai. Nah, ini OPA yang saya bikin, saya baca sampai bawah, OPA. Tunggu dulu, kita kembali dulu ke APKL. Kita validasi dulu. APKL ya. Kenapa beda isinya ini APKL dengan USG? Saya izin belajar dari punya teman, OPA, tapi tapi saya beda ininya, OPA. Beda isinya, cuma saya pelajari isu-isunya karena kepala puskesmas saya ada masalah kemarin, OPA. Isu yang saya tawarkan mengenai tingginya angka tingkat kematian itu dia tidak setujui, OPA, karena menurut beliau dia takut kayak jatuh pamornya begitu, OPA. Jadi dia suruh saya untuk mengenai pemeriksaan saja. Ya, sama, betul, enggak apa-apa. Apa maksudnya itu? Di sini kan yang terpilih rendahnya tingkat kesadarannya, kemudian di USG apa yang diangkat? Belum optimalnya pelayanan kesehatan, OPA. Ini saya lupa rubah ini, OPA. Astagfirullah. Iya, ini yang saya punya, OPA, yang di APKL. Astagfirullah. Kan ada juga orang ketika kita yakin betul tadi yang pertama, APKL dulu. Yakin betul yang pertama tadi rendahnya tingkat kesadaran, coba tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Bisa jadi ini juga yang divalidasi, dipecah lagi. Apa menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran? Ada juga orang begitu. Nah, bisa. Tapi menurut saya ini dulu yang perlu kita kritisi. Antara isu pertama dan kedua. Nah,
yang mana lebih tepat ini, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atau rendahnya tingkat kunjungan? Yang mana paling apa tabe opa? Yang mana paling relevan? Yang mana kita rasakan? Kalau yang saya opa, menurut saya rendahnya tingkat kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, apalagi di tengah wabah COVID ini opa. Iya. Tapi kalau yang aktual, yang real, iya. kita kan belum ukur ini kesadarannya mereka. Apa yang kita lakukan? Apa ukurannya nih kesadaran? Oh iya. Tapi kalau yang real kunjungan yang kurang, ya betul, kenyataannya kurang kunjungan. Oh. Ya kan? Kan Ngerti, begini, opa. Bu Dok. Yang bisa diukur opa di. Iya. Kalau kesadaran ini, Ibu dokter, apa ukurannya kesadaran ini? Iya di opa, iya betul. Nah, jangan sampai kita terjebak. Ini takutnya sering penguji, karena saya juga penguji biasa. Saya biasa tanya, apa teori apa Anda gunakan atau apa alat ukurnya kesadaran ini? Oh iya. Nah, kalau yang real kita lakukan, rendahnya kunjungan, ya iya. Nah, ini rendahnya kunjungan ini bisa terjadi karena kesadarannya, bisa terjadi karena minatnya. Iya. Nah, ini nanti kita ukur, nanti kita lihat. Ukurnya opa, iya. Iya, nanti kita lihat apakah benar apa penyebabnya ini kan. Nah, kalau ini dimasukkan dalam satuan Fishbone, maka boleh jadi mungkin masyarakat kesadarannya rendah. Tapi kalau kita sudah menduga bahwa rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan, harus ada data tentang kesadaran masyarakat. Iya. Tapi kalau rendahnya kunjungan, ya adalah datanya. Berdasarkan data kunjungan, kurang kan? Iya. Ya kalau saya punya Ngerti, pikiran opa, ya. Iya. Terima kasih banyak opa, iya. Opa, tapi tabe opa mohon arahan kalau mengenai rendahnya tingkat kesadaran, kan masyarakat kayak takut ke puskesmas gara-gara takut di COVID kan begitu opa. Bagaimana? Tapi, kalau saya belum tentu kesadaran, bisa jadi minat. Oh iya. Oh iya, siap opa. Rendahnya minat, yang menyebabkan rendah minat ya karena takut daripada sampai di-COVID-kan, daripada sampai di sana diperiksa juga lain penyakit yang diperiksakan lain hasilnya. Iya opa. Nah, jadi berarti minat kan? Jadi agak rancu opa. Iya, karena pengertian kesadaran di sini, khawatir saya dia kejar kita gunakan teori apa. Sama dengan orang bilang, rendahnya motivasi. Itu motivasi, hari-hari kita sebut kata motivasi, tapi sesungguhnya berbicara tentang motivasi itu minimal menggunakan 3 teori. RGR, internal eksternal, ya, kemudian teori Maslow. Baru kita bisa duga motivasi itu. Saya biasa tanya, motivasi atau minat? Minat, Pak. Ya, minat saja supaya kalau minat kemauan saja toh. Tapi kalau motivasi harus kita kupas teorinya. Siap, opa. Jadi kalau saya sarankan Bu Dokter, kalau mau kesadaran rubah jadi minat, rendahnya minat. Nah, jangan pakai tingkat. Karena kalau pakai tingkat lagi, yang mana tingkat rendah, berapa tingkat menengah, berapa tingkat atas. Jadi memang kadang-kadang itu orang yang berpikir radikal tidak menggunakan banyak bahasa. Ya, kalau macam saya tidak mau saya itu banyak kata-kata karena setiap kata itu harus ada ukurannya. Ya, misalnya beda enggak rendahnya tingkat minat dan tingkat kesadaran dengan rendahnya kesadaran. Kalau rendahnya tingkat kita harus kupas lagi. Yang tingkat kategori menengah berapa, sedang rendah berapa, tinggi berapa. Oh iya. Kenapa dikatakan rendahnya tingkat? Karena lebih banyak yang tingkat rendah daripada yang tingkat tinggi. Harus ada lagi datanya. Tapi kalau kita cuma bilang rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan, iya, ukurannya iya karena dia tidak mau ke rumah sakit. Dibuktikan lagi rendahnya kunjungan. Nah, kalau di atasnya minat masyarakat, di bawahnya kunjungan, yang manapun terpilih, kita akan tangani dua-duanya. Siap, Opa. Iya. Bahkan isu ini bisa 1x3 ini. Bisa 1x3 kita kerja. Misalnya rendahnya kunjungan masyarakat melakukan pemeriksaan. Bisa kita perbaiki minatnya, bisa kita perbaiki materi penyuluhannya, bisa tentang perilaku hidup bersih, bisa. Tapi yang grand-nya yang mana? Tiga-tiga dikerjakan ini, Bu Dokter, bisa. Oh, siap, Pak. Siap, Opa, iya. Opa, karena akan, ya, silakan. Mohon arahannya, Opa, kalau minat ini, Opa, apa dia indikatornya, maksudnya untuk ukurnya itu, Opa? Mohon arahan. Ukurnya, angket dari berapa masyarakat, berapa yang mau ke sana.
Kan kalau minat ini masih kategori kesan, tapi kalau kunjungan real, kenyataan. Kalau rendahnya kunjungan ini kita hanya bermain data. Yang tadinya sebelum pandemi berapa kunjungannya per hari ke rumah sakit, ke puskesmas, setelah pandemi berapa. Tapi kalau minat kita harus butuh angket lagi. Menanyakan sampel barangkali berapa orang, kenapa ibu tidak ke puskesmas berobat? Nah, di situ akan muncul kekhawatiran. Nah, itu yang jadikan penyebab di Fishbone. Saya lebih sadang teman-teman di analisis isu karena jangan sampai nanti terjebak. Karena ada pernah saya uji di Banggai Laut, bertahan dia. Karena saya dengar dibimbing bertahan, motivasi Pak, motivasi pokoknya. Begitu besoknya saya uji, saya tanya dulu, masih judul. Rendahnya motivasi belajar murid. Sebelum pandemi saat itu. Saya tanya, Ibu pengertiannya motivasi apa? Karena perempuan. Memang dia pintar mencari itu. Iya, teman. Saya bilang, kenapa bukan Ibu tulis kemauan saja? Ya, kenapa Ibu tidak sebut minat? Nah, terakhir dia mengaku, supaya keren kedengaran Pak. Cuma itu alasannya. Keren itu, saya bilang, kita harus paham apa sih motivasi itu. Kira-kira. Jadi bisa, Bu Dokter pilih saja minat atau kunjungan. Iya, siap Opa. Mungkin kunjungan saja lebih realistis Opa. Setelah saya dengar arahannya Opa. Iya. Nanti di dalam pelaksanaan tugasnya kita cari menyebabkan rendahnya kunjungan itu pertama mungkin dari segi SDM-nya karena rendahnya minat atau kekhawatiran. Itu lingkungannya karena pandemi yang membuat dia ragu-ragu apanya. Jadi sehingga kita bikin materinya, sosialisasi atau penyuluhan. Siap Opa, nanti saya perbaiki izin Opa semuanya. Ya. Tutornya, iya Opa. Tidak apa-apa tuh Bu Dokter, kita lebih kita perbaiki di sini. Siap, terima kasih banyak Opa. Ya. Iya. Nah, coba lanjut lagi di anunya, lanjut lagi di Fishbone-nya. Coba. Iya Opa, karena tapi Opa saya tidak bikin Fishbone karena ada kemarin WI yang bilang pakai 2 alat saja. Jadi nanti siap Opa. Siapa yang bilang? Coba sama dengar. Siapa? Coba saya tahu. Maksudnya salah satunya saja Opa. Misalnya APKL, terus materi apa dibawakan dia? Saya takut salah bicara Opa. Nah, apa-apa. Kita supaya tahu maksudnya apa. Supaya kita tahu maksudnya. Ibu Jen tolong bisa Siapa? Bukan. Apa? Supaya kita tahu dia punya maksud. Kan kita sudah baku tahu. Iya, Opa. Siapa? Kemarin ada mentor Opa yang bilang tidak perlu sampai maksudnya 2 saja begitu untuk bisa mengini isu Opa. Kalau saya mentor, takut iya. Kalau mentor tidak. Bukan mentor Opa, iya ada. Kalau WI yang bilang begitu siapa? Coba supaya kita tahu. Mohon maaf Opa saya. Nggak apa-apa. Karena begini pengertiannya. Iya Opa. Ya, saya takutnya jangan sampai peserta yang korban. Jadi tapi isu itu banyak. Iya. Ya, pertama itu APKL. Iya. Untuk memilih di antara isu mungkin 3 untuk mencari isu yang valid. Ya, nah, yang kita anggap isu terpilih. Tapi untuk membuktikan apa benar-benar yang kita pilih itu sesuai. Ini kan masih aktual, problematik, kelayak-layak. Kita ukur lagi validasi isu namanya USG itu. Valid nggak isunya kita? Salah tangkap mungkin Opa. Begitu dengar dulu. Begitu divalidasi isu USG masih tetap itu terpilih, boleh. Ada juga orang menganggap isu yang sudah dipilih itu kita validasi. Validasi caranya mencoba melihat penyebab isu itu. Nah, dipilih lagi penyebabnya itu sehingga dapatkan satu penyebabnya di antara 3 kita duga. Nah, baru untuk membuktikan penyebab isu itu baru kita masuk ke Fishbone, apakah mind map atau SWOT. Wajib itu. Karena bagaimana cara kita menentukan penyebabnya kalau kita tidak menggunakan penyebab isu. Jadi analis penyebab isu itu adalah Fishbone, mind map,
USG SWOT atau Astrid. Saya duga-duga ini tuh bukan Silvi. Izin Opa. Tabe Opa, saya yang salah tangkap Opa. Menurut catatanku di sini Opa, setelah APK APKL atau USG Opa. Setelah APKL mau lanjut USG bisa juga tidak. Jadi saya yang salah tangkap, mestinya ada fishbone di sini Opa. Iya. Jadi itu USG validasi. Kalau saya anjurkan kalau saya juga mengatakan boleh iya boleh tidak. Kalau menurut saya kalau divalidasi membuktikan apa benar kita punya pilihan. Nah, jadi hanya yang saya tidak persyaratkan, misalnya kita sudah USG masih ragu, ya jadi masih 2 muncul. Nah itu diteruskan ke namanya Nikma Mara. Nikma Mara itu mau menganalisis lagi tentang efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Karena isu yang sama, misalnya, seandainya sama ini, rendahnya kunjungan dan rendahnya minat. Kita USG tetap sama. Nah, sekarang kalau kita masukkan di Nikma Mara, bukan isunya ini, tapi gagasan pemecah isunya. Misalnya, rendahnya kunjungan ini gagasan isunya tingkatkan kunjungan masyarakat ke puskesmas melalui sistem berbasis online. Artinya bisa dia mendaftar online. Nah, kemudian kedua, yang pertama tadi rendahnya minat, berarti meningkatkan minat kunjungan ke puskesmas melalui penyuluhan. Nah, itu dimasukkan di satuan itu Nikma Mara, yang mana efektif dan kemudahan. Nah, yang masuk seperti itu akan ke fishbone. Fishbone itu atau Mennep atau SWOT itu adalah cara terakhir untuk menguji tentang penyebab isunya. Nah, itu penyebab isunya. Siap Opa, iya. Oke. Boleh dilihat dulu anunya, Bu Dokter, rencana aksinya, rencananya itu. Sabe Opa. Ya. Saya baca Opa, izin. Iya. Ya, Kegiatan. jadi kegiatan pada saat tahapan kegiatan mengucapkan salam, membaca rancangan, kemudian melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas dan mencatat hasil konsultasi. Outputnya berupa dokumentasi foto dan lembar konsultasi. Nilai-nilai yang terkandung pada tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kontribusi terhadap visi dan misi tupoksi organisasi yaitu pelaksanaan konsultasi kepada kepala puskesmas tentang rencana habituasi akan membantu mewujudkan misi puskesmas yaitu menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan sehingga ke depannya kegiatan tersebut dapat mewujudkan kecamatan sehat. Penguatan nilai organisasi. Iya, kita stop dulu ya untuk semuanya. Ya, nah, jadi coba centang dulu samping ini yang navigation supaya lebar sedikit layarnya. Diklik saja atas itu. Silangnya itu di silang navigation. Iya, siap Opa sudah. Ya. Nah, teman sekalian, ini hanya Bu Dokter punya rancangan yang kita coba. Itu bukan berarti salah ini, bukan. Sebagai ajaran kita. Jadi, kegiatan, jadi tahapan kegiatan itu turunkan sedikit. Diturunkan karena kegiatan itu harus lurus dengan output, kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan agenda 3. Jadi, turunkan semua itu turunkan di bawah dari pelaksanaan dari kegiatan. Jangan lurus dengan kegiatan dia. Diturunkan Opa? Ya, enter dia ke bawah. Enter. Bukan itu. Itu kan anunya apanya namanya? Itu yang isi kegiatan ini.
Oh, Yang iya, mengucapkan siap, Opa. salam apa semua turunkan. Oh, iya. Bukan, itu kegiatan itu. Oh, iya. Kegiatan di atas. Iya, di sebelahnya itu. Bukan, yang di sebelah. Oh, yang tahapan kegiatannya, Opa. Nah, tahapan kegiatan Iya. diturunkan. Kegiatan tahap. Iya. Tahapan kegiatan itu turunkan ke bawah. Iya, Iya. terus. Ya, boleh sampai situ, sampai situ. Sampai Pokoknya sini, dia Opa. di bawahnya kegiatan itu. Naik sedikit, Oh, naik. siap, Iya. Opa. Iya. Oke, di sini, Opa. Tidak, naik lagi. Naik lagi. Oke, sampai situ. Oh, iya. Ya. Iya. Kemudian outputnya di output tahapan. Dokumen apa semua turunkan output. Turunkan terus dengan tahapan. Iya, lewat. Naik lagi. Iya. Iya. Kenapa hilang? Hilang lagi, Opa. Undo. Undo di atas. Bukan. Undo di atas itu. Ada gambar tanda panah kiri itu. Iya, dari kemarin saya cari undoku, hilang dia, Opa. Ini di atas. Di atasnya home itu. Di atasnya home. Sampingnya home. Ya, itu di atas. Sampai kiri. Oh, iya, ini. Lagi. Ya. Oh, iya. Lagi. Iya. Tanda panah itu. Oke. Iya, Opa. Siap, Opa. Nah, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar, turunkan itu. Karena itu tahapan punya. Nilai-nilai dasar, turunkan Ya, lagi, Opa. dalam melakukan itu, turunkan. Di sini, Opa. Oke. Iya. Lewat. Nah, jadi keterkaitan itu di sini tidak perlu dijelaskan. Langsung tulis saja pelaksanaan konsultasi. Nah, kalau saran saya, justru pelaksanaan konsultasi ini tahapan kegiatan. Jadi kegiatan pertama itu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Jadi persiapan pelaksanaan itu tahapan pertamanya adalah tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor. Karena tahapan keduanya jadi persiapan, kemudian tahapan pertama konsultasi mentor, tahapan keduanya koordinasi stakeholder internal. Oh, yang kedua itu, Opa. Tahapan kedua. Koordinasi. Ya, jadi pertama konsultasi mentor, kedua Jadi kalau pertama ini bukan pelaksanaan konsultasi, tapi dia kalau saya, karena kenapa? Mungkin caranya mengukur. Apakah kesampaian isunya Bu Dokter? Katakanlah kesampaian isunya tadi peningkatan minat atau peningkatan kunjungan ke puskesmas melalui promosi kesehatan atau apa? Iya. Ya. Promosi kesehatan. Iya, promosi. Iya. Jadi promosi apa yang kita penyuluhan atau apa? Iya. Pasti promosi kalau kita mau meningkatkan kunjungan kan? Iya, Opa. Ya. Promosi ke penyuluhan kesehatan. Caranya mengukur apakah kegiatan itu, karena yang dimaksud kegiatan adalah yang mempunyai kontribusi besar terhadap tujuan. Tujuannya kita meningkatkan kunjungan, melakukan promosi. Nah, pertanyaan cara dengan konsultasi kepada pimpinan dapat meningkatkan kunjungan. Kecil ya? Kecil pengaruhnya. Konsultasi. Kalau dengan iya. Kalau saya rubah persiapan pelaksanaan kegiatan promosi kunjungan. Dengan persiapan pelaksanaan promosi kunjungan dapat meningkatkan kunjungan. Saya kira iya. Jadi yang jadi kegiatan itu adalah yang besar pengaruhnya. Jadi dibikin pertanyaan terbalik. Jika maka. Iya. Jika maka. Oh, iya. Nah, itu. Sehingga persiapan pelaksanaan promosi kunjungan ini, kegiatan promosi kunjungan, pertama konsultasi mentor. Nah, pasti bisa. Dengan konsultasi mentor, maka bisa menunjang persiapan. Oh iya. Oh iya. Oke, siap. Ya, Pak. nah, iya. Kedua, penyusunan tim. Jika menyusun tim kerja, bisa menunjang persiapan. Oh iya, pasti bisa. Gitu. Sehingga kegiatan kedua itu adalah penyusunan apa? Penyusunan tim kerja atau rapat tim kerja. Jadi rapat tim kerja itu atau persiapan bahan
materi penyuluhan. Oh, langsung persiapan yang kedua ini, Opa Di? Pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Kedua Iya. penyusunan media Tim penyuluhan. kerja media. Oh Iya. iya. Karena di pertama tadi sudah ada tahapannya penyusunan tim kerja. Iya. Berarti kedua penyusunan media. Oh, Media penyuluhan kan kita mau penyuluhan toh promosi. Iya. Iya. Nah, tahapan pertamanya itu mencari referensi tentang promosi kesehatan. Kedua menyiapkan bahan dan alat. Tahapan ketiganya membuat media. Medianya seperti apa yang mau dibuat? Apakah leaflet, apakah materi panduan atau apa? Atau lomba, silakan. Kegiatan ketiga adalah rapat tim kerja. Tahapan kegiatannya pertama pemaparan metode media penyuluhan. Kedua, meminta masukan, saran. Ketiga, finalisasi. Ya toh, sudah 2 kegiatan. Kegiatan ketiga, uji coba launching. Uji coba launching. Tahapannya uji coba launching gampang. Kan pasti kita persiapan internal. Kemudian kedua menguji coba materi itu. Uji coba materi yang telah dirapatkan. Ketiga, finalisasi. Baru kegiatan keempat sudah harus melakukan habituasi. Habituasi itu pelaksanaan misalnya promosi. Promosi itu berupa penyuluhan atau apa. Nah, pasti pertama kita persepsi atau pembagian angket untuk mengetahui pengetahuannya mereka. Kan tim kerja tadi ada kader, ada bagian promkes, ada perawat di situ di dalamnya tuh. Iya, iya Opa. Itu sudah 4 ya. Ada perawat, ada tugas. Ya. Iya. Nah, sudah 4. Kalau kelima mau pemberian reward, silakan. Karena misalnya kita tadi lomba, kita memberikan reward kepada kader-kader yang juara, yang bagus prestasinya dalam memberikan promosi kesehatan. Tim itu, ya yang diberikan hadiah bukan berupa uang, barangkali sertifikat. Apa alasan yang buat kami memberikan hadiah? Pertama, evaluasi data. Data sebelum diadakan penyuluhan, berapa masuk kunjungan, setelah mengadakan promkes, berapa kunjungan, ya itu yang diukur. Nah, diberikan di wilayah mana, wilayah kader yang mana yang banyak kunjungan. Gitu? Iya. Nah, kemudian kelima, kegiatan keenam, monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasi, pertama pengukuran capaian. Pengukuran capaian ini ukurannya adalah mengukur berapa rencana kegiatan kita, berapa tahapan rencana kegiatan. Misalnya tahapan kegiatan kita 20. Jadi tahapan kegiatan berarti realisasi dibagi tahapan dikali 100%. Kalau tercapai 19, tahapannya kita rencanakan 20, berarti 19 per 20 kali 100%, berarti sekian 90 sekian persen. Itu tahapan pertama, pengukuran capaian pelaksanaan kegiatan. Kedua, testimoni. Kenapa? Karena 1 bulan tidak bisa kita ukur dampak. Jadi testimoni itu mungkin kita videokan pendapatnya pimpinan kita, ya toh, direkam. Kemudian yang kedua kader itu pendapatnya kader. Kemudian ketiga masyarakat yang mau berobat. Ya. Masuk di monitoring evaluasi di Iya, Opa. tahapan kedua itu testimoni. Tahapan ketiga rencana tindak lanjut. Apa yang rencana tindak lanjut? Yang capaian tadi yang belum tercapai 100% itu yang rencana kita lanjutkan. Tadinya Ibu Dokter, mungkin yang kita jangkau di wilayah puskesmasnya Ibu Dokter ini baru sekian kecamatan. Mungkin 1 kecamatan, 2 sampel desa. Iya. Itu rencana tindak lanjutnya nanti di jangka menengah kita akan cover berapa kecamatan. Jangka panjang seluruh kecamatan. Ya, baik kuantitas maupun kualitas. Perubahannya tadi yang kita harapkan peningkatannya itu belum maksimal, peningkatan kunjungan, itu jadikan rencana tindak lanjut. Sehingga nanti di penutupnya nanti itu, kalau biasanya makalah ditulis kesimpulan, kedua saran. Kalau kita tidak, kesimpulan, penutup itu kesimpulan,
kedua, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu sudah real, dibuat kayak rancangan ini. Promosi kesehatan di wilayah ini dikembangkan menjadi beberapa desa di beberapa kecamatan. Jangka panjang kita akan mengcover semuanya. Kembali ke atas, keterkaitan. Nah, balik keterkaitan. Tadi persiapan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan itu keterkaitannya dengan nilai agenda 3. Apa kira-kira terkaitnya? Terkait dengan WOG. Iya, betul, Pak. Lintas sektor. Iya. Iya, Terkait dengan pelayanan publik. pelayanan publik. Nah, gitu. Nggak usah dijelaskan, cukup poin-poinnya. Nanti Oh, iya, nanti siap, di Pak. aktualisasi kita jelaskan contoh-contohnya. Oh, Kalau di matrik jangan, di matrik tidak pakai penjelasan. Cukup nama nilai yang ini indikatornya apa? oh iya, indikator. Indikator nilai. Nah, kemudian tadi tahapan kegiatan konsultasi dan mentor terkait dengan nilai apa? Outputnya tadi mendapat arahan dapat. Ya toh? Outputnya. Kalau konsultasi mentor. Oh iya, bukan dokumentasi lembar konsultasi di Opa. Itu bukti fisik. Oh iya, siap Opa. Ya. Mendapat. Dukungan dan persetujuan. Iya. Oh iya, Bukti fisiknya itu dokumentasi. iya. Oh. Nah, nilai yang terkait. Kita tulis misalnya nasionalisme. Katakanlah menghadirkan Tuhan atau santun, toh? Iya. Nasionalisme santun. Di bawah itu nasionalismenya indikatornya apa santun? Kedua, komitmen mutu ya atau etika publik. Etika publik itu tanggung jawab atau jujur. Gitu. Kenapa dia jujur? Karena dia tanggung jawab karena dia melaksanakan kegiatannya tanpa cacat. Contoh misalnya. Kemudian anti korupsi, mandiri. Kenapa mandiri? Karena membuat bertanggung jawabnya tidak boleh lebih. Jangan ditulis anti korupsi jujur. Coba kita cek jujur anti korupsi. Anti korupsi jujur itu indikatornya tidak melakukan penyelewengan, kecurangan pada saat pengadaan. Ini bukan pengadaan. Bukan pengadaan. Mentor ini. Iya. Ya, cari yang relevan. Iya. Karena jujur itu ada di komitmen mutu, ada di etika publik, ada di anti korupsi. Iya. Tanggung jawab begitu. Begitu tanggung jawab. Nah, tahapan kedua, penyusunan tim kerja. Outputnya, jadi minta persetujuan penyusunan tim kerja. Outputnya mendapat persetujuan atasan dan nama-nama calon tim kerja. Kedua outputnya SK tim kerja. Jadi tadi ya tahapan ketiga apa tadi? SK tim kerja. Finalisasi. Oh, iya. SK tim kerja. Itu begitu cara kita membuat. Jadi untuk semuanya itu ya, teman-teman. Nah, jadi turunkan. Jadi kalau perlu pakai garis dia. Kegiatan ada garisnya. Kalau tidak mau garis kelihatan, garis semu saja supaya tidak saling mencampur dan supaya dia jangan masuk. Kan bingung kita. Ini melakukan apa yang kedua ini, yang mana ada hubungannya dengan ini. Kalau ada kegiatan hubungannya dengan kontribusi terhadap visi misi yang digunakan adalah visi misi daerah. Karena visi misi itu adalah breakdown dari visi misi daerah. Oh, bukan visi misi puskesmas, Opa? Bukan. Oh. Ya, bukan. Visi misi daerah. Kalau ada sama visi misi puskesmas boleh. Jadi apa visinya daerah, apa visinya puskesmas dikasih buku sandi. Karena yang dihitung itu visi misi daerah, karena ada aturannya itu. Ada aturan sejak 2016 itu 2018 hanya visi misi daerah. Kok bisa ada visi misi puskesmas? Karena persyaratan akreditasi. Iya betul Opa. Iya. Kenapa Opa tahu? Opa asesor. Oh. Saya asesor dari Unismo. Iya. Oh, iya. Saya menilai puskesmas dengan sekolah. Sekolah itu pasti ada, karena kita nilai asesor untuk asesmen itu akreditasi. Iya, Opa. Tapi pasti relevan dengan visi misi daerah. Visi daerah. Pasti. Karena pasti mendukung
visi misi bupati atau gubernur. Penguatan nilai organisasi. Nah, kalau penguatan nilai organisasi mana? Apa nilai organisasi kita? Ini yang dari dinas saya dapat, Opa. Tidak Boleh. apa-apa, Opa, karena Boleh. tidak ada punyanya puskesmas. Nah, naik ke dinas. Iya. Iya, Opa. Ya, jadi ditulis saja nilai apa yang dikuatkan. Oh, iya. Profesionalitas itu saja. Nanti di bab berikutnya pada aktualisasi baru dijelaskan. Jelaskan. Ya, sekilas saja profesionalitas. Karena kenapa? Itu saja sedikit saja. Oh, iya. Kemudian ini matriknya Ibu Dokter, pemetaan stakeholder belum ditaruh di sini. Di belakang Oh, iya. peta stakeholder itu. Iya pantas. Full sekali tabelnya. Iya, enggak perlu itu. Oh, iya, siap, Opa. Siapa lagi yang kasih contoh yang begitu? Punyanya teman yang dari selatan, Opa, saya. Aduh. Ada Iya. memang bagiannya stakeholder. Iya. Ya, nanti dibawa bagiannya stakeholder itu. Oh, iya, Opa. Ya, jadi buat saja tabelnya, kolomnya 2 itu. Iya, Karena Opa. setengah mati membahas kalau sempit kolom. Oh, siap. Sedangkan analis dampak kegiatan dan tahapan kegiatan, kalau sempit kolomnya nanti kita bikin penjelasannya di tersendiri. Buka layout, ya sudah hilang. Ya, kan? Kenapa hilang dengan kopnya dia? Karena ada yang di merger ya. Oke, boleh. Jadi begitu Opa, kiri-kiri teman-teman. izin, Opa, mohon Silakan. bertanya, Opa. Silakan. Mengenai penguatan nilai organisasi ini kan ada beberapa, Opa. Tidak apa-apa kami tampilkan yang relevan di sini, misalnya ada 2 atau 3 nilai atau Boleh. cuma 1 saja, Opa. Boleh. Jadi Oh, iya. kegiatan persiapan, ya persiapan itu relevan dengan nilai apa? Oh, iya, siap. Per kegiatan dia. Kalau nilai keterkaitan dari nilai-nilai kegiatan dan tahapan kegiatan. Kalau nilai organisasi, visi misi itu kegiatan. Tahapannya tidak perlu. Ayo, siap, Opa. Opa, tabel 1 lagi, Opa. Silakan. Iya, mohon arahan, Opa, yang indikator nilai ini, Opa. Apakah poin per poin dari tahapan kegiatan, Opa? Jadi Indikator misalnya nilai apa? keterkaitan dengan nilai-nilai dasar, Opa. Oh iya, per tahapan kegiatan. Oh, iya. Bahkan setiap Maksudnya- tahapan kegiatan bisa lebih dari Siap, 1 Opa. nilai. Oh, iya. Kalau menurut saya bisa masuk semua nilai, cuma indikatornya yang berbeda. Iya. Indikator apa yang masuk? Makanya dimasukkan indikatornya. Siap, Opa. Iya. Komitmen mutu indikator apanya? Etika publik indikator apanya? Relevansi dengan tahapan itu. Makanya tahapan kegiatan juga harus ada spasinya. Per tahapan kegiatan supaya Iya. jadi kita bikin garis supaya satu tahapan kegiatan Oh, lengkapi dulu nilainya. Setelah lengkap nilainya baru kita Siap. tahapan berikutnya supaya tahu yang mana yang lurus. Jadi Oh, pakai iya. tahap garis. Siap, Opa. Iya. Saya kira ada yang saya kirimkan contoh itu tidak juga benar sekali itu, tapi kira-kira model seperti itu. Iya, Opa. Anunya yang di Bianca itu. Ada saya kirimkan tuh? Sudah ada? Ada, Opa, di grup. Coba lihat modelnya dia. Masih ada kekurangannya itu. Matrik penerapan nilai belum ada. Kayaknya dia taruh di belakang. lampiran fisiknya dia. Karena Iya. belakangan dia bikin. Oke, silakan ada lagi. Iya, sudah jelas Kita- sekali, Opa. Terima kita- kasih banyak, Kita Opa. lebih diskusi di sini, Iya. teman-teman lain. Daripada di Ya, seminar nanti. kecuali nanti Iya, Ibu Pak. Dokter ada sempat ke Palu kah? Siapa yang sempat ke Palu boleh ke rumah. Iya, insya Allah, Opa. Insya Allah, Opa. Iya. Supaya karena tidak maksimal kalau begini. Maksud saya Iya, Opa. kita belum lihat tulisannya, kalau ini bisa kita diskusi, Iya, bincang-bincang. Opa. Siap, insya Allah, Opa. Jadi kalau ada yang ke Palu, tolong nanti saya share lokasinya saya. Siap, Opa. Saya paling banyak waktu kalau malam. Kalau siang kan mengajar. Oh, iya. Kalau Siap. misalnya jam-jam 5, ada sholat Isya, sudah. Biar sampai jam berapa. Sekarang juga kita sudah PPKM level 3 sudah jadi. Sudah tidak ada ronda-ronda di Sudah, sini. iya. Ya, silakan Ibu Insya Siti Allah, Rokmana. Opa. Iya. Nanti saya share lokasi kalau memang. Ya. Saya menampilkan hasil tugas saya, Pak. Soalnya Oh, sudah boleh. dikoreksi Silakan sekalian, Ibu Pak. Dokter stop share dulu.
Ibu Sitruk. Baik, Mana lagi? Bapak, baik. Iya, makasih. Oke. Izin Pak, sudah kelihatan. Masih proses dia. Ya, sudah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil tugas individu yang saya telah buat, yang pertama saya identifikasi masalah, bagaimana tugas fungsi dari Bapeda, yaitu penyusunan pola perencanaan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, penyusunan program tahunan, koordinasi dan pelaksanaan program-program, koordinasi perencanaan pelaksanaan pengendalian, Ya. pelaksanaan pemantauan penilaian, kerjasama, kemudian bidang infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur memiliki tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, tentu mengalami kendala masalah pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan uraian tugas dan fungsi dari Bapeda, khususnya bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Berdasarkan tersebut, saya mengidentifikasi 4 isu. Yang pertama, belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya. Yang kemudian, belum optimalnya publikasi dan perencanaan pembangunan bidang urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah, kemudian penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah belum didasarkan pada hasil penelitian. Rendahnya sistem pelaporan capaian perencanaan strategis terhadap rencana kerja OPD tahunan. Kemudian saya menetapkan penetapan masalah isu itu menggunakan analisis APKL, di mana berdasarkan tadi isu yang saya sebutkan tadi, yang pertama mendapatkan ranking yang pertama yaitu yang nomor 2, belum optimalnya publikasi data perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Kemudian itu mendapat nilai skor 14. Dengan nilai 14, dari isu tersebut dapat menjadi prioritas, perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab lalu dicarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga saya membuat analisis penyebab isu menggunakan fishbone, di mana saya memperoleh sebab yaitu dari men-nya, yaitu masih banyaknya pegawai yang belum memahami IT atau komputer khususnya komputer belum banyak, masih banyak. Kemudian kedua, kurangnya SDM pengolah data OPD teknis. OPD teknis ini Pak yang menangani infrastruktur khususnya bidang PU, bidang perumahan, kemudian perhubungan, bencana, kominfo, 6 OPD Pak dengan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, metode yaitu kurangnya koordinasi OPD teknis kepada Bapeda, kemudian kurangnya responsif OPD teknis dalam memberikan data. Yang kemudian mesinnya yaitu belum adanya sistem informasi untuk publikasi data perencanaan pembangunan, minimnya ketersediaan perangkat komputer, kemudian measurement-nya banyaknya data perencanaan pembangunan yang telah dibuat. Kemudian sehingga berdasarkan hasil analisa saya menggunakan APKL tadi dan fishbone, sehingga saya dapat melakukan gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi publikasi data perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis digitalisasi. Kemudian sehingga tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan, yaitu pertama melakukan konsultasi awal dengan mentor dan meminta persetujuan pimpinan dalam persiapan awal tahap aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatan saya pertama itu konsultasi dulu dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan, buktinya outputnya dokumentasi konsultasi awal dengan mentor. Kemudian kedua, meminta persetujuan pimpinan kepala Bapeda terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan memperoleh surat persetujuan melaksanakan kegiatan serta mendapatkan arahan, masukan, dan rekomendasi atas rencana kegiatan aktualisasi saya. Kemudian dengan nilai keterkaitan substansi nilai dasar yaitu etika publik, sopan santun, akuntabilitas, nasionalisme, dan nasionalisme. Kemudian melakukan konsultasi. Stop dulu. Kita balik ke atas dulu. Sudah selesai lihat. Kita balik pertama ke APKL dulu. Balik. Kita naik ke atas dulu. Ini APKL Pak.
PKL-nya di atas lagi. Oh, ini isunya, Pak. Iya, isu ya. Identifikasi. Ya, identifikasi isu. Nah, kita lihat dulu. Stop, yang tadi. tadi identifikasinya. APKL tadi penetapan isunya. Ini, Pak. Terus. Ada ya ini. Iya. Syarat punya penetapan isu itu ada lokus dan fokus. Iya, Pak. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan di mana? Tidak Iya, Pak. usah dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan. Oh, ya. Perencanaan Membangun dalam, oh, ya. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di mana? Pembangunan bidang. Kan ini isunya sudah jelas, monitoring dan evaluasi. Nah, bidang apa di mana? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Di Kabupaten Morowali toh? Ya. Oke. Belum optimalnya publikasi data perencanaan pembangunan bidang urusan infrastruktur di mana? Harus ada muncul. Nanti orang bilang orang seluruh Indonesia. Siapa? Ketiga, penyusunan perencanaan pembangunan. Belum dilaksanakan. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah pada hasil penelitian. Nah, ini berarti kalau di ini sebenarnya bukan isu ini, masalah. Oh iya, Pak. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan pokoknya juga tidak terbedakan isu dengan masalah. Siapa nanti saya lebih baik saya ganti, Pak, daripada menyebabkan masalah. Ketiga, rendahnya pembuatan apa? Rendahnya capaian pelaporan. Apa rendahnya capaian? Pembuatan sistem pelaporan capaian perencanaan strategis, Pak. Kalau rendahnya pembuatan, maksudnya begini. Yang buat siapa? OPD-nya, Pak. Nah, berarti rendahnya capaian pelaporan OPD. Oh, rendahnya capaian. Iya. Iya, Karena Pak. kita hanya menerima laporan, kan? Rendahnya capaian pelaporan OPD. Capaian pelaporan dan rencana kerja. Apa? Maksudnya begini. Ibu kan menerima laporan beberapa instansi. Iya, Pak. Ya? Nah, itu yang Ya, tidak Pak. optimal. Iya, Pak. Baik Ya. dari segi jumlahnya maupun dari segi waktunya, kan? Iya, Pak. Nah, itu yang dibahasakan. Jadi Iya, pelaporan rendahnya capaian pelaporan baik dari segi waktu maupun ketepatan dan jumlah laporan OPD yang menjadi lingkup Iya, binaannya. Nah, itu. Oke, itu anggap begitu. Nah, Iya, sekarang Pak. Ya. belum optimalnya publikasi data perencanaan pembangunan urusan infrastruktur pembangunan wilayah Kabupaten Morowali. Ini kalau untuk ini kan kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan Iya, Pak. adalah optimalnya tuh. Iya, Pak. Kondisi kan belum optimal. Jadi Iya. kondisi yang diharapkan tercapainya publikasi secara optimal. Ya? Iya, secara optimal, Pak. Iya. Oke. Berarti gagasan pemecahan isunya apa? Optimalisasi publikasi data perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis digitalisasi, Pak. Berbasis digital. Begini, kalau menurut saya selalu menjadi masalah momok ini kalau kita menyebut kata tingkat optimal. Jangan sampai, karena kalau saya menguji biasa, saya tanya peserta, apa itu optimal? Kalau saran saya, bagaimana kalau kita bilang publikasi data perencanaan berbasis ini? Publikasi data perencanaan pembangunan. Publikasi data perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah
kabupaten berbasis ini. Oh iya. Iya. Karena optimal ini kalau ibaratnya kita ambilkan limit, Iya. limit Bisa 1 sampai 10, di mana dia itu? Iya, Posisi Pak. sekarang di mana? Ya, kalau saya uji orang saya tanya begitu. Kalau ibaratkan 1 sampai 10, Anda katakan paling optimal, optimalnya di 10. Sekarang posisi di mana dia ini? Angka berapa dia? Iya, Pak. Misalnya toh, yang dimaksud optimal, misalnya angka 1 sampai 10. 10 itu optimal. Toh? Iya. Karena optimal itu artinya optimal itu adalah capaian kemampuan kinerja manusia. Iya, Pak. Kalau maksimal capaian kinerja mesin. Kalau kita ambil deret, hitung angka 1 sampai 10. Kalau kita anggap 10 optimal, di angka berapa ini? Anda katakan belum optimal. Sejauh ini Pak saya belum paham juga mengenai tolak ukurnya sampai Nah, ini, makanya tapi jangan menurut saya mungkin Pak. Makanya jangan ditaruh optimal. Iya Pak, siap. Ya, kita taruh langsung saja. Publikasi data perencanaan pembangunan daerah, bidang infrastruktur, pembangunan wilayah Kabupaten Morowali berbasis apa? Iya Pak. Kemudian Pak, boleh bertanya Pak, kalau isunya boleh saya sempat bilang belum optimalnya Pak? Apanya? Oh iya. Di isunya, boleh. Kalau isunya iya. Oh iya Pak, siap. Karena memang menurut kita belum sesuai dengan harapan. Tapi Pak. kalau gagasannya, kalau kita katakan optimalisasi harus menggerakkan dari angka 5 ke 8 misalnya. Itu lagi setengah mati nanti. Bagaimana caranya meningkatkan? Kata meningkatkan yang optimal itu saya hindari. Kenapa? Karena akan timbul pertanyaan. Di posisi mana? Kalau posisi 3, Anda mau naikkan sampai berapa? Kalau itu tidak dicapai, berarti tidak berhasil kita. Bisa ditangkap kira-kira? Iya, siap Pak. Iya, paham Pak. Kita bilang publikasi data perencanaan berbasis digital, ya terserah mau angka berapa. Yang jelas sudah berbasis digital sudah oke. Iya Pak. Bisa? Nah, siap Pak. Iya, paham Pak. Yang Ibu maksudkan berbasis digital itu apa? Seperti bagaimana? Rencana Pak, saya mau buat website atau sistem informasi yang tempat penyimpanan data sekaligus dapat mempublikasikan data Pak, sehingga misalkan saya upload data-data yang ada di perencanaan bidang infrastruktur, saya kumpulkan semua, kemudian saya upload atau input ke dalam website. Setelah ada stakeholder atau konsultan, kemudian masyarakat, kemudian OPD provinsi atau pusat datang berkunjung ke Bapeda dan meminta data, atau mereka menyurat sehingga kita dapat hanya mengirimkan link atau melakukan scan barcode Pak. Jadi tinggal di scan barcode-nya sehingga muncul datanya Pak, begitu. Karena di khususnya bidang infrastruktur masih banyak staf PHL atau kurangnya staf pegawai ASN di dalam bidang infrastruktur dan staf PNS-nya juga Pak kurang, sehingga pada saat perjalanan dinas mereka kewalahan ketika ada masyarakat atau yang meminta data karena mereka tidak paham dengan perangkat komputer Pak, sehingga saya terpikirkan menggunakan ini. Jadi basis itu ada 3. Ya. Ada berbasis komputer, cukup ada dalam komputer. Ada berbasis, jadi komputer dengan digital boleh sama. Ada berbasis online, bisa diakses orang luar. Ya. Ada namanya data elektronik, nanti kita ambil sendiri di komputer. Nah, Ibu mau pakai online atau berbasis digital? Online, Pak. Nah, berbasis online. Ini lebih mudah. Lebih mudah, berbasis online. Iya, menggunakan website, Pak. Iya. Ya. Online berarti, Pak, online. Ya, online. Oh, iya. Jadi, pelayanan online berbasis website, berbasis online, digital, berbasis web. Berbasis web ya, Pak? Ya, online sudah boleh itu. Oh iya Pak. Pelayanan data publikasi data perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali online berbasis website. Jadi kita gunakan website, jangan cuma dijelaskan apa alatnya di online itu. Website kan, cuma jangan dia menuntut pakai aplikasi lah apalah. Nah, kalau sudah aman di situ, ya. Kalau aman di situ, karena tidak semua itu isu dipositifkan menjadi gagasan pemecahan isu.
Iya, Pak. Boleh jadi berapa gagasannya. Berbasis online. Ya, oke. Aman sudah di situ? Iya, Pak. Baru turun kita ke Fishbone. Fishbone. Fishbone, Pak, di sini. Pak. Ya. Ini, Kenapa Fishbone dikatakan analisis penyebab masalah? Coba buka Fishbone-nya. ini Jadi di kepalanya itu belum optimalnya publikasi perencanaan. iya, Pak. Kenapa dia belum optimal? Pertama, masih banyaknya pegawai yang belum memahami komputer. Caranya dibalik. Jika masih banyak pegawai belum memahami komputer, maka belum optimal berbasis itu. Publikasi, optimalnya publikasi data. Ya. Oh, iya. Boleh? Betul? Boleh, Pak. Iya. Nah, Masih banyak jika pegawai kurangnya belum- SDM pengelola data, maka belum optimal publikasi. Oke. Metodenya. Kurangnya koordinasi OPD, teknis kepada Bapeda, mengakibatkan belum optimal publikasi atau terbalik. Karena begini, Pak, karena kan selama ini Bapeda ini selalu melakukan koordinasi atau rapat terkait data atau evaluasi, namun OPD-nya ini malah maksudnya kadang kurang ini, Pak, kurang menanggapi hal itu, Pak. Jadi masih kurang koordinasi antara OPD teknis dengan Bapeda selaku Bapeda selaku ini yang dari OPD-nya, gitu, Pak. Oke. Kurang gitu. Jadi berarti kurang apa namanya? Metode penyaturan laporannya, metode pendataannya belum tepat waktu atau apa? Kan koordinasi ini menyebabkan memasukkan data kan? Iya, Pak. Asistensi kan di situ. Iya, Pak. Iya. Belum, misalnya masih kurang, Pak. Belum Ya. belum sesuai dengan Bisa. ini. Kedua, kurang responsif. OPD teknis memberikan data. Iya, masih lambat, Pak. Kadang Lambat. mereka kalau kita minta data tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, mereka lambat. Akhirnya begitu, Pak. Jadi Sehingga ini belum optimal. pertama bisa Ya. digabung, kurang koordinasi OPD dan kurang Oh, iya, koordinasi Pak. dan kurang respon OPD teknis untuk memberikan iya, data. Pak. Oh, iya, Pak. Digabung. Kemudian yang kedua, saran saya, sistem pendataan masih berbasis manual. Oh, iya, Pak. Ya, karena di mana caranya kita masukkan berbasis digital kalau tidak ada menjawab. Kamu menjawab ini baru kita bisa masukkan kegiatan. Jadi kurang respon dengan kurang koordinasi ini disatukan. Baru iya, kedua, berarti ditambah. Oh, iya, Pak. sistem pendataan masih berbasis manual. Jadi sistem pendataan belum terpadu dan masih berbasis manual. Atau sistem penyimpanan data mungkin, Pak, ya? Boleh. Penyimpanan data ya? Penyimpanan masih Penyimpanan. belum apa? Sistem penyimpanan data. Sistem penyimpanan data, sistem penyimpanan dan pengolahan data masih berbasis manual. Masih berbasis manual. Iya. Atau secara masih apa? Kalau manual tidak berbasis sebenarnya sih, masih secara manual. Oh iya, Pak. Ya kan? Bagaimana membahasakannya? Nah, di sini Sistem celahnya penyimpanan data masih secara manual, Pak, boleh? Iya. Sistem penyimpanan data masih secara manual. Iya. Oke. Belum terpadu dan masih manual. Iya, Pak. Ya. Maksudnya terpadu itu pendataan antar dalam bidang saya kita belum terkoordinasi ya. Iya, Pak. Jadi sistem pendataan belum terkoordinasi dan masih manual. Iya, Pak. Nah, itu di situlah kita masuknya nanti isunya Ibu untuk pengelolaan data berbasis online, berbasis website. Di situ jalannya tadi di metode. Karena Ibu angkat metode kan ini. Iya, Pak. Ya, kalau tidak ada penyebab isunya,
Jadi kalau pengujian jeli, loh di mana Ibu melakukan berbasis itu nanti tidak ada penyebab isunya di Fishbone? Itu gunanya Fishbone. Jadi Ibu bisa izin. melakukan. Ya. Oh iya Pak, izin Pak, boleh bertanya Ya, silakan. mengenai pengangkatan gagasan isu. Oh boleh kita mengangkat, misalkan boleh kita mengangkat salah satunya Pak, metode, measurement, mesin, man. Kalau misalkan Iya, kita mengangkatnya justru di berdasarkan keseluruhan dari keseluruhan. Tidak, karena kalau dengan keseluruhan dengan berbasis Iya. online, maka manusianya juga sudah bisa bekerja optimal, ya kan? Iya, Maka yang perangkat komputer harus diperbaiki, ya kan? Kemudian Iya. lingkungannya perencanaan data ini sudah terkelola dengan baik di measurement. Ya kan? Coba dengan menggunakan berbasis online tadi, maka terselesaikan. Iya, Pak. Berapa Berarti macam keseluruhannya Pak ya, keseluruhannya dari penyebab ini sudah terselesaikan. selesaikan dengan mengangkat itu. Oh. Kita mau masuk di basisnya perencanaan pembangunan daerah yang telah dibuat ini juga, banyaknya data perencanaan ini juga terselesaikan. Karena dengan berbasis website tidak jadi masalah, semua orang bisa mengakses kan. Kemudian belum adanya sistem informasi, sudah itu tadi sistem informasi, ya kan, sudah terjawab. Bisa Pak, misalkan ada satu gagasan mengambil metode, satu gagasan men atau begini-begini, itu bisa Pak atau tidak boleh? Bisa saja, bisa Oh, saja. bisa saja. Iya, bisa saja. Tapi saya berpikir tadi dengan mengambil dari metode kan sudah disentuh juga ya measurement ini. Kenapa? Iya, Karena Pak. tadi banyak data kan sudah masuk. Iya Pak. Kemudian publikasi kita ini sudah jelas di machine, terselesaikan kan? Pak. Kemudian Iya, Pak. mainnya ya pasti pengelolaan data teknis pasti kita ajari, makanya ada coaching klinik Pak. nanti. Jadi kegiatannya Ibu nanti ada coaching klinik. Coaching klinik itu melatih teman-teman untuk mengelola data itu. Berarti mainnya terselesaikan kan? Iya, Pak. Metodenya tadi diangkat, kemudian measurementnya bagaimana supaya data itu dikelola, supaya data yang banyak itu tersimpan dalam satu website, mudah diakses, ya tidak masalah. Yang masalah Ibu harus perbaiki lagi ketersediaan perangkat komputer, pasti. Tapi bukan kewenangannya kita. Iya Pak. Ya, jangan karena dengan adanya website ini kan bisa diakses pakai HP Pak, walaupun tanpa komputer Pak. Tertanggulangi itu. Iya, tertanggulangi juga Pak. Saya kira tepat Ibu cara mengangkat. Jangan sampai ada teman-teman membuat Fishbone, tiada hubungannya dengan gagasan pecahan isu, itu salah itu. Justru gagasan pecahan isu harus dibaca baik-baik ini Fishbone ini. Apa kira-kira? Oh, makanya tadi saya koreksi kita tuh. Di main metode ini satukan itu supaya muncul di sini juga. Oh, muncul juga di measurement. Ya, menyelesaikan juga yang di machine. Kalau mainnya ya kegiatannya kita nanti coaching klinik untuk menyelesaikan itu. Ya, selesai kan? Ya makanya kegiatannya Ibu, ya boleh saja. Kalau saya lihat tadi itu di tahap kegiatan pertama itu, kalau konsultasi dengan mentor tidak tepat. Coba kita buka kita pertama. Ada tahapan ketiganya itu yang tidak mencari. Coba Ibu scroll dulu. Oh iya Pak. Coba scroll. Tahapan ketiganya. Tahapan Pak ketiga melakukan konsultasi kepada Kasubit Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terkait pelaksanaan. Itu berarti kan sudah tidak sesuai. Mestinya di situ persiapan pelaksanaan kegiatan, konsultasi dengan mentor, ya toh? Setelah konsultasi dengan mentor meminta persetujuan. Kemudian ketiga konsultasi stakeholder internal. Oh iya Pak. Ya, tahapan ketiga. Jadi konsultasi dengan mentor. Nah, pertama. Kedua konsultasi dengan stakeholder internal atau koordinasi stakeholder internal. Ketiga meminta persetujuan dan masukan, minta masukan dan persetujuan. Berarti masukannya mentor, masukannya. Kemudian Pak, ini ketiga saya boleh begini Pak, konsultasi koordinasi eksternal, koordinasi dengan stakeholder internal. Iya, karena maksudnya teman-teman itu yang beragam dalamnya itu kan bukan mentornya kita, tapi itu besar pengaruhnya. Sudah itu nanti ada peta stakeholdernya Ibu. Bisa dibuatkan stakeholder seperti yang diperlihatkan tadi Dr. Soraya.
Tapi di tabel lain, jangan digabung di situ. Oh iya Pak, siap. Karena begini, semakin banyak kita buat di sini, semakin banyak ditanyakan penguji. Kalau macam Dr. Suraya tadi, kalau saya tanya, apa hubungannya stakeholder yang itu? Nah, habis di situ kita. Jadi makanya kalau begini, pokoknya yang penting-penting saja. Saya kalau bawa materi, saya biasa kasih tahu teman-teman. Jarang sekali kalimatnya banyak saya. Banyak kalimat itu banyak jebakan. Apa artinya sebenarnya PowerPoint? PowerPoint itu artinya poin-poin yang punya power. Tidak perlu banyak kalimatnya. Karena kalau banyak kalimatnya, lantas kita jelaskan berbeda, pasti orang bilang, salah. Kalau saya cuma konsultasi dengan mentor, sudah terserah saya mau putar kemana. Tapi kalau sulit konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan ini. Begitu kita jelaskan tidak sama, pasti orang bilang, lain dia bilang, lain itu. Tapi kalau saya tulis konsultasi dengan mentor, nanti saya jelaskan untuk apa. Outputnya, dokumen, persetujuan, apa semua. Poin-poin saja. Kalau dalam materi itu, jangan menggunakan bahasa yang banyak. Cukup poin-poin. Yang mampu kita jelaskan. Ya. Nah, tahapannya sama dengan tadi. Sama dengan tadi, Dr. Suraya. Tadi persiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian kedua pembentukan tim. Kenapa harus bentuk Pak, ini tim? pembentukan tim pakai SK lagi Pak ya? Ada, harus ada SK. Iya. Kepala yang tanda tangan kepala badan berarti Pak? Iya, kalau SK kepala badan. Karena itu outputnya. Kemudian Ibu kan membuat website. Nah, itu tim kerja yang bekerja atau memanggil mitra. Pak, ada programmernya nanti Pak, tapi programmernya ini dalam Bapeda juga Pak, programmernya jadi Bapeda. tim kerja itu masuk programmer di situ. Oh iya Pak. Nah, kemudian nanti setelah membuat habis waktu ya. Iya Pak. Oke, asik. Oke, dan makasih banyak semuanya. Nanti kita bincang-bincang lagi. Kalau perlu bikin lagi sendiri ya. Iya Pak, nanti siap. Makasih banyak Opa. Sehat-sehat selalu Opa. Oke, sama-sama. Opa. Kita bikin sumpri nanti ya, bikin sumpri. Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Usahakan malam supaya kita bisa teman-teman tampil semua. Iya. Siap Pak. Siap Opa, Saya juga makasih. saya pray juga hari Jumat. Kalau Jumat sore boleh. Oh, Jumat sore. Oke Pak, oke. Oke, dan makasih. Iya dah. Makasih Opa. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun misalnya mau saya dengan Pak Ade itu tidak ada masalah, tapi bagusnya kembalikan, maksudnya yang saya sudah tanda tangan kasih masuk ulang punyanya Pak Yamin. Tapi kalaupun itu mempersulit administrasinya, enggak apa-apa. Saya dengan Pak Yamin satu perjuangan kok. Tapi kayaknya sudah diganti dengan namanya Pak Yamin. Iya, kalau Bu Agus angkatan 90 dengan 27 ya. Iya. Ya saya 89 dengan lupa. 92 kayaknya Pak De, 92. 89 dengan 92. Tidak salah masuk saya nih, karena saya dengar tadi anunya Pak Yamin dikasih masuk. Saya punya tidak. Apa kasih jelas Pak Bapak? Sudah saya kasih masuk maksudnya kemarin, makanya saya hampir keluar tadi karena orang bilang anunya punyanya Pak Yamin dikasih masuk. Saya dah. Opa saya suka kasih masuk Opa sama Ibu O-nya kemarin. Oh itu. Oh kalau yang itu enggak apa-apa. Saya tadi kaget. Saya menyimak. Pak Yamin dikasih masuk. Ada kawan. Tadi saya tidak bersuara dari tadi, saya menyimak. Itu Pak, saya bingung. Ini Ibu kok bilang-bilang anunya orang kasih masuk. Saya kapan? Tapi hebat itu Ibu O-nya, Le. Dia kasih masuk semua punyanya Pak Mutar, Pak Yamin, Pak Wahab. Pantas rasa enak-enak kemarin. Saya tadi di room grup Pak batuk-batuk loh. Kenapa? Jangan bawa virus kemari dari Jogja. Dengar Bu Agus sama Pak Muhtar jadi nggak batuk. Oh itu. Mana ini? Tunggu dulu. Tetangganya Pak Yamin itu Nurul Afni.
Maksudmu? Oh iya. Opa, cek umur Opa, tidak usah lihat-lihat yang bening. Bu Nur Maksud Afni. saya mau ke rumahnya Pak Yamin kalau memang Bagaimana Pak Wahab? Ah ya, saya menyimak saja. Kemenakanku itu. Saya menyimak. Makanya. Saya menyesuaikan dan malah menyimak saja. Iya. Saya cari-cari namanya Nurul di grup saya tadi tidak ada. Oh berarti Pak Yamin. Oh, ternyata kenal ya sama kemenakanku. Iya tahu. Tetangga di sini. Manakah? Nurul mana? Ada di room sini. Iya ada. Saya ini 5 menit lagi. Ibu tidak lihat. Soalnya Pak Mutar itu bagus DP mata. Iya, apalagi mata pencahariannya. Saya ini 5 menit lagi pesawat saya sudah bertunggu. Iya Dan. Sudah, lip saja Bapak. Memang kalau Bapak ini cepat-cepat. Saya sudah tunggu toli-toli nih. Silakan Pak. Ya. Saya hari ini agak istirahat. Mana Polwaso? Polwaso mana? Baik Bapak Ibu. Kakak Enda. Kakak Enda, silakan. Iya. Kakak Enda. Oh, Ibu kenapa dia hadirnya Kakak Enda hilang Nurul? Aduh. Baik Bapak Ibu Widya Suara yang kami hormati, untuk pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang pembimbingan 2JP berakhir. Saya selaku host bersama Ibu Marni dan Pak lihat mukanya Bu Marni itu, jangan di belakang layar. Ibu Linda mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator yang baik hati dan tidak sombong. Alhamdulillah. Amin. Yang cantik dan ganteng. Isi botol lagi ini. Ya, kami ucapkan banyak terima Kalau kasih. ganteng itu kayak perasaan saya Mungkin tidak masuk. Bapak Ibu lagi. masih mau terbang ke kabupaten lain lagi ini. Ya, Pak Wahab pakai apa? Pesawat apa Pak? Pesawat pongko air. Ya, Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya mohon pada satu peserta untuk memimpin doa dan laporan. Ke Pak Koordinator. Ya, cocok. Pak Senior. Senior. Baik. Pak Asmaul Husna, boleh pimpin doa. Siap Ibu. Kami mohon Pak Ahmad Yamin untuk menerima laporannya. Mantap. Kamu lihat Pak Ahmad Yamin so tua sekali, orang bilang senior itu. Senang Ibu. Jangan Boleh Pak saya Wahab ikut jejaknya Pak Bambang. Silakan. Sedikit lagi terinfeksi. Silakan Pak Silakan, Pak Maul. Asmaul Husna. Baik Silakan. Ibu. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Angkatan 90 golongan 3 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Asmaul Husna telah memimpin. Untuk Ibu sama-sama. iya. Opa, saya rindu Opa. Ayo, Untuk ketemuan yuk. sesi berikutnya masing-masing kelompok Saya di kantor kemarin Opa tiada. membuat kelompok WA group bersama pembimbingnya masing-masing dimasukkan ke grup Betul. untuk coaching di grup WA. WA. Ya. Iya, untuk siang hari ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu Pak Muhtar. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya sebenarnya belum mau keluar dari rumah ini. Pak Muhtar nggak usah keluar dulu. Keluar belum mau saya. Opa, kalau Opa tidak mau pergi kantor, saya mau jual itu kursinya Opa. Jangan. Pak Muhtar nggak usah keluar dulu dari room ini Bu Agus. Saya duluan. Iya, saya enggak mau keluar. Makasih Bu Endang, Bu Marni. Iya, makasih banyak. Kenapa Ibu Agus pergi? Siapa temanku? Saya mau menyeberang Opa.
Jangan. Pak ini Opa tidak mau terbang ke kabupaten lain ini, Opa? Sudah menunggu Tidak mau pesawat. saya. halo Ibu Marni. Saya bukan pesawat lain yang menunggu. Saya pe anak itu suruh makan dulu. Jadi bagaimana Opa, Morowali? Sudah iya. Morowali hari ini dijanji Morowali. Dia bayar. BNI ya? Apa kita kasih saya kemarin kah? Bini saya kasih kita bini. Bini ya. Oh. Bini. Kayaknya itu juga. Bu Marni yang tahu. Iya. Bu Marni. Saya join deh Bu Marni. Mau cari O-nya dulu ini. O-nya